Selamat sore Mbak Intan. Selamat sore Mbak Feren. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lagi di mana sekarang? Lagi di rumah di Sukoharjo. Oh, di Sukoharjo ya. Gimana hari ini habis ngapain aja seharian? Apanya terkait apa? Seharian ini habis ngapain aja Oh, kegiatannya? seharian ini cukup. Tadi pagi habis nugas, kemudian siangnya ikut MW. Nah, MW lumayan menguras energi sih, walaupun cuma kita mengikuti aja, tapi sempat 2 jam, jadi merasa capek, ngantuk kayak gitu. Oh gitu. Masih Terus semangat ya nggak sekarang? insya Allah semangat. Oke, sesuai janji kita tadi pagi ya Mbak, hari ini kita mau wawancara terkait ansietas. Waktunya kurang lebih 15-10 menit, itu nanti sekitar 4 pertanyaan. Pak Intan siap Mm-mm. nggak? Iya, siap. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak? Enggak. Nggak ada. Mungkin nanti kalau ada yang di jalan saya mengkonfirmasi lagi nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Udah siap ya? Iya. Nah, langsung saja kita mulai. Eh, Mbak Intan, apa sih yang Mbak Intan lakukan untuk mencegah ansietas? Misalnya nih, ini kan lagi kondisi COVID. Bisa jadi Mbak Intan mengalami ansietas. Nah, itu tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah ansietas tersebut? Nah, kalau ini khusus untuk pandemi atau untuk ansietas yang lainnya juga, Mbak? Umum dan di kondisi COVID ini. Oh ya, untuk secara umum ya, misal ansietas. Nah, saya itu sering kadang merasa cemas, nggak tahu sih kenapa. Nah, itu tuh saya yang lakukan itu mengontrol pikiran saya sendiri untuk menganalisa sebenarnya kebenarannya apa sih yang saya pikirkan. Kemudian habis itu setelah saya menganalisa, oh mungkin ini karena saya berpikiran yang aneh-aneh karena apa, kenapa. Nah, itu untuk pikirannya sendiri saya mencoba untuk merilekskan. Nah, yang sering saya lakukan itu dengan tarik nafas, kemudian kalau sudah itu saya apa namanya itu mengapply musik, nah untuk didengarkan seperti itu. Kalau untuk ansietas secara umum seperti itu. Namun kalau untuk yang saat ini yaitu pandemi ini, yang saya lakukan mungkin untuk pencegahan dari 3M itu sendiri. Jadi saya mengurangi kecemasannya dengan menerapkan 3M itu sendiri, seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Selama udah 1 tahun lebih ini kan memang masih pandemi COVID ya Mbak. Pernah nggak sih Intan merasa ansietas dalam 1 tahun lebih ini? Iya, Pernah? pernah. Pernah ansietas dalam 1 tahun ini? Apa Mbak? Cemas atau apa? Mohon maaf ini sinyalnya agak jelek. Selama 1 tahun ini kan udah kondisi COVID ya. Dalam 1 tahun ini Intan pernah ansietas nggak? Oh, kalau untuk ansietas pernah sih, terutama waktu kemarin ya, waktu praktek klinik itu. Sebenarnya saya juga bingung itu ansietas apa termasuk ketakutan ya. Soalnya kan kalau ansietas kan kalau kita nggak tahu nih penyebabnya apa, tapi kalau ketakutan sendiri kemarin tuh sempat saat praktek itu, soalnya kita sempat berinteraksi kepada seseorang yang terinfeksi seperti itu. Jadi lebih ke takut sih kalau menurut saya. Kalau cemas juga sebenarnya kalau terkait dengan pandemi ini, menurut saya tuh kayak cemasnya udah tahu gitu loh tentang apa yang dicemasin, tentang takutnya apa gitu. Nah, ya, jadi kan Mbak Intan pernah mengalami cemas dan takut ya selama pandemi ini. Nah, kalau tadi kan pertanyaan pertama itu tentang perilaku untuk pencegahan kecemasannya ya. Nah, kalau sekarang tindakan yang dilakukan Mbak Intan untuk mengatasi kecemasannya itu seperti apa?
tindakan yang dilakukan. Iya, Berarti kalau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi ya berarti? iya, untuk mengurangi. Kalau tadi kan pertanyaan pertama untuk pencegahannya. Kalau untuk mengurangi ya itu kayak sering-sering lihat apa informasi terkait dengan COVID-nya itu kasusnya berapa sih, terus kayak apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat ini kayak gitu. Lebih Jadi, ke mengikuti ke beritanya. iya, jadi dengan mencari informasi itu dapat mengurangi tingkat ansietas ya, Mbak? Iya, seperti itu. Soalnya kita jadi Nah, jelas gitu. iya betul sekali. Jadi dengan kita mencari tahu tentang informasi terkait COVID gitu juga dapat mengurangi kecemasan yang kita alami. Nah, Mbak Intan, selama ini kan Mbak Intan juga pasti sudah melakukan pencegahan COVID ya, seperti 3M tadi. Nah, pernah nggak sih Mbak Intan memberikan pujian atau reward terhadap diri Mbak Intan karena telah ikut serta dalam pencegahan COVID ini? Kalau untuk reward atau pujian dari orang lain, selama ini saya kira belum ya Mbak ya. Tapi kalau untuk dari diri saya sendiri itu kayak rewardnya juga terima kasih untuk diri ini sudah tidak terpapar atau tidak mengalami atau tidak pernah atau tidak ada reward. Ya, kalau untuk reward yang lain ada nggak Mbak? Kalau untuk reward yang lain selama ini belum ada sepertinya. Berarti baru dengan bersyukur, berterima kasih terhadap diri sendiri seperti itu ya? Iya. Kalau selama ini kan Mbak Intan juga, halo? Halo Mbak Intan. Kan? Halo, Ya, gimana Mbak Feren? Apakah Mbak ya? ya. Selama ini kan Intan juga udah melakukan pencegahan terhadap ansietas dan ketika terjadi ansietas juga udah melakukan tindakan untuk mengurangi ansietas terhadap diri sendiri ya. Nah, pernah nggak sih Mohon mendapat maaf kalau saya ya gimana? eh, kalau mematikan video boleh nggak sih? Soalnya jaringannya ini agak buruk gitu. Oh iya boleh. Boleh ya, maaf ya. Ini Ya, soalnya cuacanya mendung, nggak tahu sinyalnya jelek banget. Bisa diulangin untuk pertanyaan yang terakhir tadi? oh iya, ini kan Mbak Intan kan selama ini udah melakukan pencegahan terhadap ansietas dan udah bisa melakukan tindakan untuk mengurangi ansietas. Nah, pernah nggak sih Mbak Intan mendapatkan reward dari diri sendiri ataupun dari orang lain terkait ansietas tersebut? Kalau ansietas, kalau rewardnya sendiri, nah, sepertinya untuk reward itu tentang yang sudah saya lakukan sepertinya kalau dari orang lain terkait dengan ansietas belum ada ya, soalnya memang ansietas itu sendiri yang mengalami saya dan juga saya jarang sekali untuk bercerita kepada orang lain seperti itu, jadi kurang ada reward sih. Kalau dari diri sendiri pernah nggak memberikan reward? Kalau reward bentuk barang tentunya tidak ada, tapi sudah seperti yang saya jelaskan tadi, misal kayak bersyukur banget, mengucapkan terima kasih pada diri sendiri itu tentu. Oh, baik. Jadi dengan berterima kasih terhadap diri sendiri, bersyukur seperti itu, eh, untuk memberikan reward atas apa yang telah dilakukan diri ini untuk mencegah ansietas gitu ya, Mbak? Iya, Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak dari Intan? belum ada Mbak. Belum ada.
Nah, ini untuk wawancara kali ini sudah selesai. Terima kasih tadi Mbak Intan udah bagus banget, udah bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dan jawabannya juga udah bagus. Iya, Untuk selanjutnya nanti akan saya hubungi lagi lewat WA. Apakah Mbak Intan berkenan? siap. Ya, Nggak ya kenal. udah. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Musda. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat kok. Lagi di mana sekarang? Gimana? Lagi di rumah. Iya, aku juga alhamdulillah baik di sini. Mus, sesuai janji tadi pagi, kita kan hari ini akan melakukan wawancara terkait ansietas. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Mus sudah bersedia? Bersedia. Sudah siap belum? Udahlah. Ada yang ingin ditanyain dulu nggak sebelum nanti masuk ke sesi wawancaranya? Belum sih. Feren yang tanya dulu aja nggak apa-apa. Ya udah. Musda sekarang lagi merasa takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui penyebabnya nggak? Enggak sih. Takut ada, tapi ngerti sebabnya apa. Kalau untuk kondisi COVID-19 ini, Musda merasa cemas nggak sih? Iya sih, cemas iya. Soalnya ada saudara yang bukan tetangga sih, beda RT gitu, positif dan udah sampai sesegitu karena udah sepuh, jadi ya khawatir ada sih, ada. Nah, itu kan Musda tahu ya kalau misalnya kondisi COVID ini sudah dialami sendiri oleh kerabat dekat Musda. Nah, apa sih yang Musda lakukan untuk mencegah kecemasan akibat COVID itu terhadap diri Musda? Ini sih apa namanya, searching apa ya, mencari informasi gimana buat aku sendiri tuh nyari informasi kayak apa yang bisa aku lakukan biar kecemasan itu nggak bertambah, terus menghibur diri lah, mendengarkan musik atau nonton sesuatu yang bisa menghibur diri, terus juga ngajak anggota keluarga lain buat bisa menerapkan prinsip-prinsip kayak 3M, terus kalau keluar jangan lupa pakai masker, cuci tangan, kayak gitu sih. Untuk hal-hal yang Musda sebutkan tadi, apakah efektif untuk mencegah ansietas yang terjadi pada Musda? Kalau misalnya di aku sendiri sih alhamdulillah sangat efektif sih, karena kan ngerti ya dirinya sendiri gitu. Jadi kalau udah merasa gelisah banget, nah itu bisa langsung dengerin musik atau apa namanya, ngajak ngobrol anggota keluarga lain buat bertukar pikiran gitu supaya rasa khawatirnya tuh lebih turun gitu. Nah, iya, betul sekali. Nah, selama COVID ini, pernah nggak sih Musda udah merasa, kan sekarang kan kondisinya lagi nggak ansietas. Kalau sebelum-sebelumnya pernah nggak sih ngerasa cemas gitu tentang COVID ini? Pernah sih, apalagi waktu apa namanya terjun langsung di lahan praktek ya. Nah itu adalah perasaan cemas tuh ada. Lalu hal apa yang Musda lakukan ketika terjadi kecemasan itu waktu dulu? Ini sih cerita sama temen supaya dapat masukan-masukan yang positif, supaya nggak fokus ke hal-hal yang bikin kita cemas atau parno sendiri gitu. Jadi cerita ke teman-teman gitu supaya dapat masukan yang positif. Berarti lebih ke
melakukan aktivitas yang positif dan mendapat masukan-masukan positif gitu ya. Biar mengalihkan ya. Ya. Nah, terus selama ini kan Musdi juga sudah melakukan tindakan pencegahan COVID ya dengan menggunakan masker, terus berpikiran positif, menghibur diri dan lain-lain. Nah, apakah Musda pernah nggak sih ngasih reward ke diri Musda kalau aku udah melakukan tindakan pencegahan nih, kira-kira reward yang Musda lakuin apa? Apa ya? Kayaknya belum pernah deh. Yakin belum pernah. Misalnya dengan membeli makanan kesukaan atau apa gitu untuk Oh iya iya iya. apresiasi diri. Iya pernah. Kemarin baru ya paling rewardnya buat diri sendiri yang nggak sampai pergi kemana gitu ya. Itu ringannya sih beli makanan sesuatu atau beli hal-hal yang bikin senang gitu. Nah, Musda kan juga udah melakukan reward ya terhadap diri Musda. Pernah nggak sih ketika Musda melanggar protokol kesehatan terkait COVID ini memberikan punishment juga terhadap diri Musda? Pernah sih, pernah karena lupa pakai masker, terus jadi mengurangi intensitas buat keluar rumah kayak gitu, pernah. Ya. Terus kalau untuk reward atas pencegahan kecemasan yang telah Musda lakukan seperti apa? Kayak kemarin beli makan makanan yang aku suka, atau kemarin juga nonton film gitu-gitu. Gitu ya. Berarti pencegahan ansietasnya memberikan rewardnya dengan nonton film atau membeli makanan kesukaan gitu ya. Nah, sampai sini ada yang pengen Musda tanyain nggak? Yang aku lakuin tadi, yang yang reward itu emang udah bisa dikatakan sebagai walaupun cuma kayak beli makanan GoFood gitu atau cuma nonton film, itu udah bisa disebut sebagai penghargaan di diri aku sendiri kan ya? Iya, udah bisa. Udah sih gitu aja, jadi lebih bisa lah menghargai diri sendiri dengan cara yang lebih gampang gitu. Ya, betul sekali Musda. Jadi memang untuk mengapresiasi kepada diri sendiri itu tidak hanya dari bentuk tindakan seperti membelikan makan, tapi dengan bersyukur pun itu sudah merupakan reward untuk diri kita sendiri seperti itu. Oke. Nah, untuk wawancaranya sudah selesai sampai sini. Nah, untuk pengkajian lebih lanjutnya nanti akan Karen hubungin lewat WA. Apakah kamu sudah berkenan? Siap. Ya udah, kalau begitu terima kasih atas kesempatannya. Semoga Musda bisa menjalani hari ini dengan baik. Ya, terima kasih. Feren juga semangat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lagi di mana Kak sekarang? Ini masih di kos aja sih di Semarang. Oh, di kos. Kak, sesuai janji kita tadi pagi, hari siang ini kan kita mau wawancara ya terkait ansietas. Nah, nanti waktunya kurang lebih 5-10 menit, ada 4 pertanyaan. Kira-kira kakak bersedia nggak? Bersedia. Udah siap belum? Sudah. Oke, kita mulai aja ya Kak. Ada yang perlu ditanyain dulu nggak sebelum mulai? Enggak, udah. Nggak ada. Ya udah, kita mulai ya Kak. Untuk yang pertanyaan pertama, apa sih hal-hal yang kakak lakukan untuk mencegah terjadinya ansietas?
Misalnya ini kan lagi kondisi COVID, pasti beberapa orang mengalami ansietas. Nah, itu gimana sih tindakan kakak untuk mencegah terjadinya ansietas pada kakak? Ansietas dalam menghadapi COVID ya berarti ya? Ya, Kalau aku sendiri sih dalam menghadapi COVID biar nggak rasa cemas atau ansietas itu pastinya menjaga PHBS, dengan kalau keluar itu selalu pakai masker itu pasti sih, dan aku biasanya pakai maskernya tuh double. Jadi masker medis dulu, baru luarnya masker kain, biasanya gitu. Terus aku juga selalu kemana-mana bawa hand sanitizer, dan setiap dari luar pasti masuk ke dalam kamar tuh cuci tangan dulu sama semprot disinfektan dulu sih barang-barangnya. Terus apalagi ya, dan kalau keluar ketemu orang juga, physical distancing sih, jaga jarak, biar nggak itu. oh gitu ya kak. Kalau untuk yang secara psikososialnya gimana? Kalau secara psikososial, dari mindset aja sih, jadi, selalu punya mindset, sehat-sehat gitu. Terus, nggak stres juga, maksudnya nggak mau, membawa beban pikiran apapun. Karena kan, orang gampang kena virus COVID juga gara-gara stres kan, karena imunnya turun. Jadi aku lebih, nggak bawa hal apapun tuh dijadikan pikiran gitu, kayak nggak membebani sesuatu di pikiran aku gitu sih kalau dari psikososialnya. Ya berarti dengan memanajemen pikiran aja ya kak, sama berpikir Mhm, positif aja. mhm, Nah selama ini kan pandemi kan udah 1 tahun lebih ya kak. Dalam mhm. 1 tahun itu pernah nggak sih kakak mengalami ansietas banget? Gara-gara pandemi? Iya. Pernah sih, iya pernah waktu bulan-bulan ya bulan-bulan ke-6, ke-7 gara-gara kan di rumah terus itu tuh rasanya burnout banget yang biasanya, eee, punya apa namanya, sosialisasi sama orang-orang, ketemu orang-orang, dan ini sampai 6 bulan, 7 bulan tuh nggak ketemu siapa-siapa, nggak bertegur sapa gitu tuh rasanya di rumah tuh kayak burnout aja gitu, mmm, cemasnya tuh lebih ke, "Aduh, bisa nggak ya ntar kalau misalkan itu sosialisasi lagi dengan baik di lingkungan sekitar," gitu. Cemasnya segitu. Nah, kan kakak pernah mengalami cemas ya selama masa pandemi. Kemudian langkah-langkah apa sih yang kakak lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan yang tadi itu? Kalau aku ngatasinnya sih waktu itu kayak, akhirnya, sama teman-teman Zoom call atau video call-an, jadi kita tetap bisa ngobrol, tetap komunikasi dan bertatap muka, cuma ya lewat, apa namanya, lewat video call kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kayak, kehilangan orang-orang, maksudnya kehilangan teman-teman gara-gara nggak pernah ketemu gitu. Jadi untungnya mereka juga maksudnya ya mau gitu vid call-an, teleponan, itu sih. Berarti dengan pertemuan secara online itu efektif nggak kak menurut kakak untuk menurunkan kecemasan tadi? Cukup efektif sih menurut aku, apa namanya, maksudnya kan memang awalnya gara-gara nggak bisa ketemu, terus, dengan pertemuan virtual, kalau dari akunya sendiri sih udah cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Kan Mhm. selama ini kakak sudah melakukan tindakan pencegahan terhadap COVID ya, seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak sih kakak memberikan reward terhadap diri kakak sendiri atas perilaku tersebut? Reward, apa ya, reward terhadap perilaku tersebut, contohnya kayak apa sih reward? Misalnya ketika kakak pergi hari ini menggunakan masker, kemudian malam hari sebelum tidur kakak berterima kasih terhadap diri sendiri karena sudah mau eh, Oh, menjalankan protokol, misalnya memberi berupa makanan kesukaan kakak. oh, oh, iya iya. Ada sih ya, kayak misalkan waktu kemarin praktik, kan, di rumah sakit itu kan
kayak kita ngejaga protokol banget kan. Paling aku reward terhadap diri sendirinya, kalau nyampe kos itu habis bersih-bersih ya, nonton, eee, film dulu atau makan makanan kesukaan, terus, apalagi ya, ya kayak melakukan hal-hal yang aku suka, terus, misalkan scrolling sosial media, kayak gitu sih. Paling reward reward kecil. Berarti melakukan hal yang bikin bahagia biar nggak stres ya, Kak? Menjaga Betul. mindset juga. Iya. Nah, kalau untuk tindakan pencegahan ansietas yang udah Kakak lakuin, itu rewardnya berupa apa, Kak? Tindakan ansietas yang dilakuin reward terhadap diri sendiri ya, apa ya, ya itu sih jadi, reward terhadap diri sendiri, membuat diri menjadi happy, itu reward nggak? Jadi nggak nggak merasa ansietas lagi. Berarti melakukan aktivitas seperti tadi ya, yang untuk pencegahan COVID itu. Iya, dan ya feeling happy aja. Efektif nggak sih Kak melakukan kayak gitu untuk mencegah penularan COVID dan ansietas? Efektif sih, karena semuanya dimulai dari dalam diri sendiri, dari mindset pikiran sendiri. Jadi, kalau kita mindsetnya happy, kalau kita mindsetnya sehat, ya, ansietas ataupun penyakit-penyakit ya nggak akan datang. Ya, tapi kan tubuh juga perlu penyesuaian untuk happy gitu ya Kak. Nah, menurut Kakak tubuh perlu nggak sih diapresiasi gitu? Oh ya pasti. Contohnya sih kalau aku sendiri ya, dengan makan makanan bergizi, terus setiap hari aku sekarang minum vitamin. Aku tiap hari selalu pasti minum vitamin, terus, susu juga. Pokoknya makan makanannya yang sehat dan, setiap hari juga makan sayur buah, itu sih, untuk mengapresiasi tubuh. Oh gitu ya Kak. Kalau dari aku cukup, dari Kakak ada yang ingin ditanyain nggak? Apa ya, nggak ada deh, udah cukup juga. Udah cukup. Tadi Kakak bagus banget, udah mampu menjawab pertanyaan dengan baik sesuai dengan kondisi Kakak. Itu aja. Nanti untuk kelanjutan musyawarah warganya, kemudian untuk rencana intervensi dan lain sebagainya, nanti akan aku hubungin pakai WA. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan sama Kakak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.